Lingkungan hidup sehat. Ya, jadi kalau saya itu biasa lebih senang baca ini karena ini biasa salah sebut ini. Apalagi kalau kayak di desa saya seperti ini GPBLHS itu agak susah, jangan sampai terpaling, lebih baca gerakan peduli ya budaya lingkungan hidup sekolah, susah kita lupakan kalau itu. Ya, kemudian ini gerakannya pertama gerakan peduli ya budaya lingkungan hidup di sekolah adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjenjang dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, jadi kita ini diminta secara ini sadar, sukarela. Berarti kalau sadar kita inilah seperti itu bahasa dasarnya. Sukarela tanpa menginginkan sesuatu yang sifatnya nggak usah kalau sebut. Dia sukarela. Tidak ada harapan bilang saya bekerja begini capek dari pagi. Biasanya kalau saya kerja di luar ini honornya sekian. Ini tidak perlu ada itu. Jadi itu perlu kita ketahui. Sebelum kita bekerja perlu kita ketahui. Ya, berjejaring. Artinya di sini, jadi ini kegiatan-kegiatan ini dilakukan itu ya ada jejaring yang kita lakukan, ada keterkaitan ya dari beberapa pihak ya termasuk dari atas kemudian dari teman, kemudian berkelanjutan. Jadi kegiatan ini juga dilakukan bukan hanya sesaat. Seperti kalau mau perayaan 17 Agustus, kata bersih itu, desa itu bersih. Tapi lewat 17 Agustus kembali. Ya, mereka kembali bagus. Ya, itu bagus sih, tapi kembali seperti yang sebelumnya. Nah, itu kalau seperti itu tidak berkelanjutan. Kalau ini diupayakan berkelanjutan. Oke? Jadi ini kita perlu pahami. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ya kalau kita berbuat tanpa ditahu apa yang kita mau perbuat juga kadang ya bekerja begitu. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu. Jadi kata kunci sadar, sukarela, ya berjejaring dan berkelanjutan. Ya, kemudian tujuannya untuk mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan oleh warga sekolah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah. Nah, ini mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan. Yang mana itu? Contohnya yang kalau di sekolah itu ramah lingkungan, ada sesuatu ya, ada sampah, ada sisa, janganlah buang sembarang. Ya, ada tempat, nanti kita itu pasti siapkan tempat ya banyak. Nah, jadi setiap anak itu dibudayakan, termasuk kita memberi contoh, berikanlah perlakuan yang menjadi ramah lingkungan. Kemudian ramah lingkungan yang mana lagi? Ada dilihat seperti ini kan belum penilaian karena masih ya ada dilihat di sudut-sudut sana itu ya yang tidak bagus dilihat. Kira-kira mau diapa supaya bagus? Artinya tempatkanlah pada tempatnya. Contoh, ada pohon-pohon atau ada rumput yang tinggi tidak punya aturan, tidak punya daya tarik seni, itu di model bagaimana modelnya. Nah, modelnya terserah mau cukup, boleh, mau tambah atau ada model sesuatu terjadi sehingga tertarik orang lihat, yang manfaatkan itu. Apalagi kalau saya lihat di sini rumputnya sudah aman. Ya, enak sekali, bagus sekali. Artinya rumput yang seperti ini susah kita dapatkan.
Jadi memang nanti di daerah-daerah dingin baru rumput yang seperti ini bisa tumbuh. Maka itu saya katakan tadi, di sini enak sekali kita model. Nah, kemudian dan untuk mendorong terwujudnya gerakan ya peduli budaya lingkungan hidup sehat, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan untuk ya, ini ada pembinaannya, jadi tidak usah takut ya, tidak usah takut. Kalau kita sudah siap, kalau kita sudah berbuat apa yang kita miliki atau apa kemampuan kita, bisa milih hubungi ya Pak Samsul Bahri bilang saya lihat di kanan. Nah, saya tidak tahu, anggaplah walaupun kita sudah berbuat sedikit, tapi tidak usah kita sampaikan saya mau berbuat ini, tapi kayaknya saya belum tahu mau melangkah kemana duluan. Lebih baik kita yang merendah, nah, supaya dia bersemangat datang. Saya siap ini, teman siap, tetapi ya saya belum tahu mau dari mana. Datang ya, oke. Kalau begitu kayaknya tinggal sedikit saja dipoles sudah, artinya tinggal diatur-atur. Ya seperti itu. Dasar hukum, tidak usah barangkali kita baca ini. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Ini melakukan inovasi terkait PRLH, inovasi. Jadi namanya inovasi itu berarti kita harus membuat sesuatu yang tidak ada sebelumnya, berinovasi, berkreasi. Kemudian ini menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Kebersihan, oke, sudah bersih. Lagi ini sanitasi. Sanitasi bagaimana tempat-tempat yang untuk dapur, tempat cuci apa dan sebagainya, cuci tangan. Drainase, bagaimana selokan-selokan diupayakan tidak ada ya tergenang air. Nah, kalau di sini saya lihat ini aman semua, tinggal bagaimana kita mau bungkus menjadi satu kesatuan sehingga nanti ada terlihat oh ininya bagus, ya seperti itu. Kemudian mengelola sampah melalui 3R. Ya. Apa itu artinya? Karena saya nggak bahasa Inggris. Apa tahu? Reuse, recycle. Nah, jadi seperti itu. Jadi tertulis. Ya, kalau mau pakai bahasa Inggris tidak apa, mau pakai ganda ada arti di bawahnya boleh. Jadi nanti di kalau perlu dibikinkan kayak spanduk atau dalam bentuk tulisan, Pak. Nah ini harus ada kan, ini kita harus kaya dengan slogan. Iya. Nah, tidak apa satu titik tertulis 3R tulis di bawahnya. Jadi semua warga sekolah itu pasti tahu kalau ditanya. Karena itu kalau penilaian kita diacak itu apa itu 3R. Tapi kalau tidak ada yang pernah dilihat, seperti itu. Termasuk visi misi. Visi misi itu harus dipasang di tempat. Kenapa? Karena di tempat itu kita bisa hafal. Kemudian yang selanjutnya ini Melakukan penanaman. Dan pemeliharaan pohon. Jadi yang ada kita pelihara, yang belum ada dan perlu ditanami kita tanami. Jadi tanaman di sini nanti ada beberapa kelompok. Jadi kita bisa cari memang di sini saya mau bikin apa namanya kebun, ada istilahnya itu toga. Ya, tanaman obat-obatan dan tanaman untuk dapur. Nah,
Nah, jadi kita pisah. Misalnya di belakang kelas ini kita bikin tanaman obat-obatan, istilahnya toga. Situ apa? Dan di situ kita tancap, kita pakai nama. Label. Misalnya tanaman jahe, gunanya untuk apa? Itu kan dapur. Kalau obat-obatan misalnya ya itu sebut manfaatnya. Ini tulis semua begitu, baru dikasih plastik. Tapi kalau agak dekat dari ini karena lokasi agak sempit, ini tidak apa kita tempel di belakangnya kayak ini. Ditulis seperti ini baru pakai plastik. Laminating. Enggak usah, yang penting bungkus plastik yang kalau kena hujan, kalau tidak kena hujan enggak usah. Artinya nanti kelengkapannya nanti mau penilaian baru lengkapi data perempuan. Enggak rapi dilihat kalau begini ganti deh. Nah, itu urusan perempuan ibu-ibu itu. Nah, tapi yang dulu yang penting ada dulu. Nanti kalau sudah ada semua kan gampang tinggal dirubah misalnya ini. Tinggal ditulis, nanti kita bikin di rumah siapa bagus tulisannya ya. Dan upayakan kalau bisa nilai tulisan tangan dengan nilai Ketikan. beda. Beda. Artinya tidak ada penilaian tapi seninya beda. Kalau tidak ada yang bagus tulisannya jangan dipaksakan mau tulis tangan, komputer saja. Nah, Oke? Jadi komputer saja tidak masalah itu kalau misalnya daripada kita bikin nanti terlalu. Kemudian apalagi Penghematan dan konservasi air. Energi yang di atas. jadi di mana ada saklar tulis di situ. Matikan pada saat tidak dibutuhkan. Iya. Jadi sudah. Memang energi. Itu gampang kalau di kelas itu. Kalau di keran air gunakan air secukupnya. Artinya secukupnya atau terserah bahasa tekan kalau sudah ada begitu berarti sudah mengingatkan orang. Banyak ya referensi di Google. Ya. Seperti itu kan dua, listrik dengan air. Ya, itu. Tulis saja kecil tapi ya biar yang penting. Misalnya kalau ini kalau di mana ada tulis di bawahnya atau di atasnya. Seperti ini. Kalau besok banyak yang jadi nih. Jadi gampang, enggak usah langsung mau jadi. Enggak usah apa dipikir aja masing-masing jalan. Nanti kita bagi kelompok di bidang apa, kita bidang apa. Ya kalau dulu ada berapa kelompok itu. Kemudian apa lagi? Ini. Penghematan dan Konservasi energi. ya, sama tadi Ya, satu sama. paket ini. Caranya. Oke. Ini saja yang mau dilakukan. 6 titik. Yang lainnya itu hanya dampak. Artinya misalnya sudah ada kebun untuk obat di situ. Kalau saya dulu di SMP 5 saya bagi per kelas. Kelas ini tanggung jawabnya untuk ini. Kelas ini tanggung jawabnya ini. Kelas ini tanggung jawabnya ini selain yang umum. Jadi seperti ada kelas yang menangani khusus untuk tanaman obat. Ada kelas yang menangani khusus untuk Dapur. Dapur, alat dapur, biasanya bumbu dapur. Jadi otomatis kalau begitu balik kelasnya pasti turun tangan. Oke? Jadi nah, kemudian tahap kegiatan. Pertama, perencanaan. Nah, perencanaan. Berarti sama saja kalau kita mengajar. Diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan,
Ya, kemudian evaluasi sama aja. Nah, pelaksanaan. Jadi makanya sekarang kita sudah ancang-ancang bagaimana. Jadi kita bisa bentuk tim apa inti. Ya, nanti sebentar tidak apa. Ya SK-nya menyusul, bisa bikin sementara. Ya jalan begitu ternyata dari lingkungan hidup kita minta karena yang baru saya tidak tahu pasti yang apa, makanya bentuk SK. Tidak ada contoh SK dikasihkan. Ada kayaknya di. Nah, kalau ada itu kita penuhi, langsung bentuk SK, tidak masalah. Ya, kemudian selanjutnya pelaksanaan. Ya, itu tadi sudah berapa direncanakan seperti tadi, ya sudah perencanaan. Sekarang, ya ini nanti sudah ada SK baru bisa kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada SK, kadang kita bekerja fokus di semua fokus di situ, ternyata ada terlupakan. Tapi kalau ada SK, masing-masing pertanggungjawabkan dulu itu dan ada kegiatan semua bertanggung jawab. Nah, pemantauan dan evaluasi. Jadi kalau misalnya tugasnya jadi utamanya itu ibu cepat tersinggung. Jangan sampai misalnya ibu tugaskan di minggu dapur. Ada yang teman yang lain yang katakan itu anu tak bagus barangkali itu beda nganta atau kata namanta diatur begini. Biasa itu perempuan bilang, kamu balik kerja. Ada begitu. Itu tahu, tapi kenapa dibilang? Tidak seperti itu. Karena namanya itu perempuan memang begitu. Ya kita harus mengalah kalau perempuan punya ide banyak, kemudian disoroti sedikit langsung muncul. Sama juga di rumah. Ya contoh itu. Ya ada bapaknya nah kebetulan ada tidak terpenuhi kemarinnya ya. Ya seperti itu. Jadi bapak-bapak harus pahami bagaimana karakter seorang ibu. Jangan selalu katakan dulu baik. Dan begitu memang. Nah, maka ini Bapak Desi di ruang ini. Kalau kita laki-laki tepatnya untuk membujuk perempuan kalau marah. Ini kan kalau marah itu paling pergi, tidak memukul itu. Beda kalau laki-laki marah jangan dulu lihat dulu baru ganti kan. Nampak itu. Tapi kalau ibu-ibu paling pergi di atas diam begitu, jadi jangan takut, bujuk saja. Oke? Ini perencanaan. Nah, perencanaannya apa itu? Melibatkan kepala sekolah, dewan pendidikan, komite, ya peserta didik dan masyarakat. Berarti semua stakeholder. Yang tidak ada pengawas tidak ada nih. Tidak. Jadi saya mau maka datang kalau tidak. Oke? Tapi tidak seperti itu tugas saya, tanggung jawab saya. Nah, jadi ini. Kapan ini kita mulai dudukan ini? Jadi saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah, ya dudukan ini komite sekolah masyarakat. Siapa itu komite sekolah? Ya sudah ada komite. Kemudian masyarakat, ya beda komite dengan masyarakat. Kalau komite dimaksud di sini ada kepengurusan, walaupun masyarakat itu anggota daripada komite, tapi masyarakat di sini kita lihat ada tokoh masyarakat atau yang bisa membantu kita. Sama saya pernah panggil semua yang dekat. Oke, pagar tidak ada, bilang banyak di bambu Pak. Nah, pagar saja. Jadi kita tinggal kerja karena dia siapkan. Artinya yang penting kita beri pemahaman bahwa kalau dicoba sesi lain apa bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian ini tadi terang membentuk tim. Kan tidak bisa kita kerja kalau kerja kita tidak ada ini kan tak pagi jadi. Oke? Apa ini? Menetapkan potensi. Misalnya ya potensi dimaksud di sini ya di lingkungan sekolah itu apa, kemudian teman ditempatkan bagaimana, siapa cocok di sini dan sebagainya. Kemudian ya potensi apa di sekolah kita bisa kita angkat lebih dari yang lainnya.
Kemudian menyusun Evaluasi diri sekolah. Ya, evaluasi. Ya, EDS. Ya, kalau perlu minta yang contoh dan Ada ya deh, ada file nanti kita ubah sama-sama kita ubah ini. Oke, jadi selanjutnya menyusun rencana gerakan. Oke. Setelah itu jadi tetap itu kita yang membentuk tim, kemudian menetapkan potensi, kemudian menyusun EDS, kemudian menyusun rencana, ya kemudian mengintegrasikan dokumen KTSP dan RPP. Jadi seperti ini, ya tetap kita bentuk tim. Setelah bentuk tim kita bicara apa lagi yang mau kita kelola potensi. Setelah itu menyusun lagi program. Setelah itu ya melaksanakan, kemudian mengintegrasikan. Mengintegrasikan di sini nanti Bu Bapak di RPP-nya itu harus ada ya berbicara tentang lingkungan. Seperti biologi bisa stabilo. Apa yang menyangkut penanaman umum misalnya apa saja. Nah, kemudian kalau yang tidak, ya misalnya kalau mata pelajaran upayakan ada masuk di situ. Contoh kalau di matematika kira-kira adakah hubungan matematika dengan lingkungan? Siapa guru matematika sini? Mantan. Mantan itu. Saya cari-cari waktu SMP. Ternyata. Oke. Ya selanjutnya. Setelah kita tahu di KTSP ada contoh itu, biasa ada contoh seperti masukkan di situ, baru di RPP itu langkah-langkahnya kasih stabilo. Jadi kalau ditanya nanti itu diacak, kalau datang mana ini guru apa, guru matematika, bahkan ada nanti menangani dokumen dia kumpul semua di RPP teman dan kita kalau matematika di mata pelajaran di kali apa ada. Matematika itu banyak, artinya jangan katakan menanam pohon saja. Nah, contohnya apa? Bisa mengukur lahan luas kebun ini. Itu kan di situ. Sekian luas kebun obat-obatan, sekian panjang, sekian lebar. Bisa itu kan pada mata pelajaran bangun ruang di situ kasih contoh. Contohnya berapa luas kebun, ya toganya. Seperti itu yang penting ada masuk. Tidak ditanya bagaimana yang penting ada dalam berhubungan. Kalau biologi kan jelas biologi paling banyak. Nah, kemudian kalau fisika kira-kira di bagian mana? Fisika ya pasti semua ada, cari dan di contoh itu yang dikasih ada. Oke? Ya. Selanjutnya melakukan inventarisasi potensi dan masalah lingkungan hidup sekolah, lokasi daerah lokal, ya. Lokal, daerah, dan global. Jadi kita lihat ini potensi dan masalah. Jangan kita matikan masalah. Seperti kalau wawancara di grup penggerak ditanya apa kelemahan selama ini, apa kendala? Apa yang dibilang? Kalau kendalanya kemarin Pak ya, apa saya ketawakan itu kan internet terakhir kendalaku, saya tidak bisa kepercayaan terlalu jauh. Itu masih menurut orang tua. Masalah begitu ya. Maksudnya di sini dalam pertanyaan seperti itu ada kasus tapi mampu kita selesaikan.
Jadi ada kasus, jadi angkat suatu kasus, tapi yang dibutuhkan di sini bagaimana kita mengolah kasus itu menjadi sesuatu bukan kasus. Kalau begitu, kalau pengemudi kita kecil, masa sudah benar orang tua yang bisa nanti tinggal. Enggak, terus terang saya banyak tidak lulus gara-gara terlalu ataukah dia katakan saya selama mengajar Pak tidak ada masalah. Tidak mungkin. Yang diminta di sini kalau ada masalah wajar. Tapi bagaimana mengolah suatu masalah, mengolahnya itu menjadi sesuatu yang bagus. Contohnya masalah di sini binatang. Ya, kendala atau masalah. Kan awalnya ceritanya. Selalu masih hewan tidak ditahu dari sisi mana. Kendala, jadi bagaimana kita sosialisasi ke masyarakat. Tolong jangan misalnya pagar. Ya banyak sekali. Alhamdulillah setelah kita lakukan itu sudah tidak ada. Biar pintu terbuka, sudah tidak ada. Itu yang begitu dibutuhkan. Termasuk dalam grup penggerak ada beberapa yaitu pertanyaan masalah itu, tapi jangan dikatakan kalau ada masalah kita munculkan dikatakan tidak baik, justru ya itu bagus. Dan ditanya setelah muncul itu bagaimana prosesnya yang Bapak lakukan, setelah Bapak lakukan bagaimana hasilnya, itu yang dicari. Kalau itu bagus juga, tetapi ya masalah orang tua jangan. Ini maksudnya di sini kasus tentang bagaimana yang kasus ya. Itu tuh enggak masalah, mudah-mudahan kemudiannya ya. Insya Allah lulus. Ya, seperti ada tong itu, ini matematika apa masalah? Tidak ada Pak. Bilang tidak ada masalah, bilang bangga itu belajar Pak. Tidak, bukan itu. Kan kita sudah tahu tidak mungkin ada orang tidak pernah ada masalahnya. Tidak mungkin. Rasulullah saja itu yang boleh kata orang pilihan banyak masalahnya. Tapi yang diminta di sini bagaimana mengolah itu. Itu intinya. Ya. Apa ini? Menentukan potensi dan masalah lingkungan hidup sekolah, lokal, daerah, dan global yang prioritas untuk dikembangkan dan diselesaikan. Jadi kita tentukan ada berapa program, ya baik ya tentang menyangkut lokal maupun yang daerah, apa kita bisa. Setelah itu tulis yang mana prioritas. Ya, tidak mungkin dikerja semua. Catat semua prioritas. Ini contoh daur ulang sampah. Ya sampahnya dari gelas aqua kayak itu yang paling banyak, atau dari kantong plastik kita olah menjadi suatu kearifan lokal, ataukah misalnya bikin baju bodo. Ya seperti itu, karena itu budaya sekarang. Kalau misalnya ada tamu itu upayakan penjemputnya itu pakai daur ulang. Nah, baju bodoh gampang sekali. Pakai kantong-kantong itu baru guntingnya, atau karung-karung yang baru gunting dengan artinya banyak sekali. Nah, seperti itu. Kemudian kalau bisa ada nanti satu tempat, ya kalau tidak ada satu tempat untuk hasil daur ulang. Kemudian juga kalau saya dulu karena banyak sampah, kalau di SMP1, SMP5 saya bikin bank sampah. Di sini sampahnya kan ada yang beli toh? Ada. Beda kalau ya, makanya beda kalau di sana setiap kelas itu punya karung. Jadi punya karung, semua gelas aqua disimpan di situ. Kapan penuh dia jual. Nah,
ada bank sampah di sekolah, ya ada memang yang tangani khusus panitia tangani dia beli. Nah, simpang beli simpang. Nah, setelah banyak dia lapor lagi ke pembeli di luar. Ya, di situ ada dua harga. Ada yang harganya yang sudah disusun semua, ada yang harga kalau yang tidak diatur, dibuang saja begitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan mau seperti itu. Oke. Menyusun EDS, aspek lingkungan hidup. Ya, dari 8 SMP. Nah, jadi memasukkan setiap, itu saya katakan tadi hampir sama di RPP yang memasukkan. Nanti kita lihat pada RPP itu. Oke, di mana ada. Kemudian perubahan pelaksanaan pembelajaran, mata pelajaran, kegiatan, ekskul dan pembiasaan diri, mengintegrasikan penerapan yang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus pembentukan SK Adiwiyata saya nyatakan resmi. Bismillahirrahmanirrahim.